Baik anak-anak, selamat bertemu kembali ya. Eh, Pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan kembali materi tentang pengaturan ukuran kertas ya, ukuran dokumen ya, ukuran dokumen, kemudian juga pengaturan batas-batas kertas ya. Nah ini perlu diperhatikan ya, perlu dikerjakan anak-anak ya, agar apa yang anak-anak kerjakan di lembar kerja ya nanti dicetak hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya. Kalau yang tidak diatur dulu ya, nanti kemungkinan naskah akan terpotong ya, karena ukuran kertas yang anda gunakan di lembar kerja tidak sesuai dengan kertas yang digunakan pada saat mencetak ya. Nah untuk itu kita akan coba ya. Pertama anak-anak buka dulu Microsoft Word-nya ya. Ini sama seperti minggu lalu, jadi kita bisa menggunakan Start juga boleh di sini ya, atau juga bisa menggunakan di tombol desktopnya ya. Nah jadi untuk pengaturan dokumen ya, batas dokumen ya, anak-anak masuk ke page layout ini ya. Jadi mengatur batas dokumen ya, kemudian ukuran kertas ya, masuk ke page layout ini ya. Jadi diklik di sini dulu. Nah di sini ada marginnya ya. Jadi margin itu ini batas-batas kertasnya ya. Ada batas atas, ada batas kiri ya. Nah, kemudian orientasi ini nanti posisi kertasnya ya, apa ini berdiri, ada apa ini merebah ya, horizontal ya, apa vertikal ya. Nah kemudian di size ini nanti anak-anak akan menentukan kertas yang anda gunakan ya. Apa yang kertas yang anda gunakan yang ada letter, apa tabloid ya, apa legal ya, apa nanti A4 ya. Itu jadi sesuaikan dengan kertas yang ada ya. Kita mulai dari margin ya. Jadi ini margin. Jadi yang mana disebut margin ya, di Pak Guru jadi bercontoh ya. Kita buka dulu, ini ada nih. Nah ini. Jadi yang maksud margin ya dari batas kertasnya ya. Jadi mulai lembar kerjanya ya. Di sini namanya batas atas, top margin ya. Jadi di kotak di tengah ini tempat untuk mengetik ya. Jadi yang pinggiran di pinggir ini pinggiran kertas ya. Nah Dede tidak boleh mengetik sampai habis ya, nggak bisa ya, karena nanti nyetaknya nggak bisa dicetak ya. Nah dikasih jarak ya, dari atas berapa, dari kiri berapa, dari kanan berapa ya, dari bawah berapa. Yang maksud dengan dari atas ya, dari pinggir kertas ini ya, sampai mulai ada mengetik. Nah ini yang sering disebut dengan top margin ya, atau batas atas ya. Mulai di pinggir kertas ini sampai ada mulai mengetik, itu namanya top margin atau margin atas ya. Kemudian yang di kiri ya, atau left margin atau batas kiri, itu dari pinggir kertas yang di kiri ini sampai mulai ngetik ya, dari awal mulai ngetik, itu namanya left margin atau batas kiri ya. Sedangkan yang di kanan itu dari pinggir kanan kertasnya ya, dari pinggir kanan kertasnya sampai ada batas akhir mengetik ya di sini ya. Itu disebut dengan batas kanan atau right margin ya. Sedangkan yang batas bawah yang ini ya, ini namanya button margin atau batas bawah, dari kertas yang paling bawah ya, pinggir bawah sampai batas akhir ada yang mengetik ya, kotaknya ini ya. Jadi namanya button margin ya. Jadi kotak dalam ini ada di tempat area untuk mengetik ya. Ini di dalam kotak ini aja ya. Nah gimana cara mengaturnya ya? Gimana cara mengaturnya? Jadi caranya mengaturnya di seperti ini ya. Jadi cara mengaturnya itu masuk ke page layout dulu. Habis itu ada bisa ditekan marginnya di bola ini, juga bisa di tombol page setup ini ya. Jadi grup page setup ya. Jadi kalau di sini ini sudah ada, juga sudah ukurannya ya. Ini yang sudah pernah dipakai ya, customer setting ya. Ini juga ada yang normal. Ini sudah topnya berapa? Ini ada 2,54 cm. Ini ada leftnya ada 2,54 ya. Ya gitu. Jadi boleh digunakan kalau ada ukuran di sini ya. Kalau tidak ada, masuk ke custom ini.
di bawah nih custom margin ini ya. Nah ini ya. Nah ini sudah ukuran senti ya. Ya. Jadi kalau di komputernya sendiri belum senti ya. Kalau mau ngubah ke senti caranya seperti ini ya. Jadi pertama masuk dulu ke file ini ya. Jadi mengubah inci ke senti ya. File ini ya, masuk ke option ini ya. Setelah di option ya anak masuk ke advance ini ya, advance, kemudian geser ke bawah ya, geser ke bawah. Nanti di bagian bawah itu ada ukurannya ini, di display ini ya, cari displaynya ini ya, show display. Kemudian di sini ada show measurement in unit ya, itu ada ini sudah ada senti ya. Jadi kalau defaultnya itu inci ya, inci kalau defaultnya ya. Coba aja di inci ya, oke, nanti akan berubah jadi inci ya. Nah, coba aja di margin, pilih custom ya. Nah ini sudah inci ya, bukan senti. Nah kalau di komputernya masih dalam keadaan ini ya, nah itu kalau mau ngubah boleh diubah ya. Nah biarkan ya. Tadi cuma mentransfer ke inci ke senti ya. Jadi untuk memudahkan gunakan senti aja ya. Jadi caranya jadi sama seperti tadi, file, option ya, kemudian pilih advance, kemudian geser ke bawah, cari di display ya, display. Nah ini ya, kemudian cari show measurement unit ya, kemudian di klik ini, di senti ya. Nah di sini juga anak-anak juga bisa memunculkan yang kotaknya ya. Ini kotaknya itu di show document content itu ya. Jadi ini tag boundaries ya. Jadi kotak ini kalau bisa dihilangkan, kalau ini dihilangkan, maksudnya yang kotak yang ini. Nah ini kan kalau ada sudah ubah ini ke senti, dia otomatis sudah rubah nih ya, itu. Nah kotak segi 4 ini kalau anak tidak ada di komputernya ya, bisa ditampilkan bisa enggak ya. Nah caranya sama juga, masuk ke file ini, option ya. Nah advance, kemudian cari di content ya, dokumen content. Nah ini ya, di show tag boundaries ya. Jadi ada yang bisa ditambahkan, bisa enggak ya. Kalau tidak mau kalau ini sudah aktif dia. Tadi kalau dihilangkan contengnya ya, kotaknya itu akan hilang. Nah ini ya, kotak batas lembar kerja ya. Nah kalau ingin menampilkan supaya tahu batas lembar kerjanya ya, bisa ditampilkan. Bisa masuk ke depan lagi, kemudian cari yang konten ini ya, nulis ini. Oke. Nah itu ya. Nah setelah itu ya, kalau sekarang ingin mengatur marginnya, batas-batasnya, ini klik ini, kemudian klik customnya ini ya, ini ya. Atau juga boleh melalui yang di sini ya, ini di pixel up, ini ada kotak ini ya, ini boleh diklik. Nah ini sama juga kan. Nah kemudian ini ada marginnya ya, topnya berapa. Ini sudah ada standarnya 2.54 ya, labnya 2,54. Ini semua 2,54 ya. Nah untuk mengaturnya ya bisa diketik langsung ya, misalnya diketik langsung, misalnya mau 3 diketik 3 gitu ya. Ya, atau juga bisa digeser ke atas atau ke bawah. Kalau menambah, geser ke atas ini ya, gitu ya. Kalau mengurangi, geser ke bawah. Ya, ini juga sama, boleh diketik juga boleh, digeser ke atas boleh juga ya. Itu. Tapi bagusnya digeser ke atas ini. Ya, kalau ada salah mengetik ya, ini kan menggunakan titik dia. Kalau menggunakan koma, ini salah ya. Jadi untuk menghindari kesalahan itu bisa digeser. Nah, ini juga sama beberapa, nanti kan dikasih soalnya berapa, batas button bawahnya berapa, kanannya berapa ya, jadi ini sesuaikan ya. Misalnya topnya 4, ini Pak guru geser ke atas tadi 4. Nah itu misalnya kirinya 3 cm, geser ke atas lagi, nah itu ya. Kalau sudah oke. Nah ini ya, jarak ini sudah agak longgarkan dari 4 kan, ini 3 ya yang di kirinya. Nah itu cara mengaturnya ya, jadi diatur dulu ya batas-batasnya sehingga anak-anak bisa sesuai dengan yang di waktu saat menyetak ya. Nah kemudian setelah mengatur batas lembar kerja ya,
kita mengatur orientasi atau orientasinya ya, supaya ini orientasi. Nah, ini ada yang portrait sama landscape. Kalau portrait itu berdiri ya, jadi contohnya seperti ini ya, berdiri jadi vertikal ya kertasnya ya. Kalau yang landscape ini yang merebah ya, jadi horizontal. Contohnya seperti ini. Nah, ini jadi merebah ya, jadi horizontal. Jadi yang portrait yang berdiri ini ya. Jadi ada diklik di sini, jadi ada ini orientasinya. Jadi kalau yang portrait ini berdiri kayak gini, kalau landscape kayak ini. Nah, ini di bawah sudah ada contohnya. Nah, ini ya. Kalau portrait yang berdiri kayak ini vertikal, kalau landscape, nah ini merubah. Kertasnya memanjang ke samping ya. Ini ya. Itu orientasi ya. Nah, habis itu size ya. Ini kertas ya. Kertas yang Anda gunakan juga ditentukan ya pada di lembar kerja dengan di nyetak ya. Apa yang Anda punya kertas yang biasa, yang kertas yang beredar di Indonesia yang sering digunakan ada letter, kemudian ada yang legal. Legal ini lebih panjang ya. Ada yang A4 sama folio. Nah, kalau folio di sini tidak ada. Nah, folionya, tapi kalau tidak ada bisa diatur sendiri ya. Nah, ini ada folionya ya. Ini ada folio ya. Gitu. Kalau yang A4, ini ada A4 ini, A4 ekstra ya, cari A4 yang biasa. Nah, ini A4 ya. Ini ukurannya coba lihat di sini ya. Ini A4 masuk, kalau ke sini masuk ke paper ya. Ini 4. Jadi lebarnya 21 cm, tingginya 29,7 cm ya. Itu ukuran untuk yang A4. Tapi kalau yang letter, coba ini legal ini lebih panjang dia. Ini. Jadi width-nya itu 21,59 cm ya. Dan tingginya itu 35,56. Tapi kita jarang punya kertas legal ya. Yang kita ada di pasaran ya, yang sering digunakan itu yang folio ya. Kalau folio itu ukurannya 33,1 ya. Ini bisa dirubah kalau ada punya kertas folio ya. Ini bisa dikurangi juga ini. Ya, pakai custom. Ini kurangi pakai yang 33. Nah, itu 3,1. Nah, ini udah ada folio ya. Udah ada. Nah, ini folio ya. Nah, kalau sudah oke. Nah, ya. Jadi itu panjang. Nah, setelah gitu baru anak-anak lanjutkan dengan mengetik dokumen ya. Jadi sehingga nanti pada saat mencetak itu hasilnya akan tidak terpotong ya. Nah, kalau anak menggunakan kertas folio, ternyata setengah waktu nyetak menggunakan kertas A4 itu kan lebih pendek dibandingkan folio ya. Lebih pendek sehingga nanti terpotong dia, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu anak-anak tentukan dulu ya kertas apa yang akan dicetak ya, berapa jarak batas kirinya dan laksanaannya ya, itu. Nah, itu cara untuk mengatur margin, orientasi ya, size ya. Nah, jadi orientasinya ini supaya anak lebih paham ya. Jadi Pak Guru buka dulu satu dokumen ya. Mungkin dengan ada dokumen mungkin lebih kelihatan hasilnya ya, kelihatan lebih mengerti. Misalnya kemudian ini bagian hardware. Nah, ini kan yang potret ini berdiri ya. Kalau landscape, guru coba kita gunakan ke layout, kemudian pilih orientasi landscape. Nah, ini ya. Jadi posisi kertasnya dia, nah, ya. Jadi memanjang dia, ya, memanjang, ya. Jadi horizontal ya. Tapi kalau yang portrait, nah ini portrait, ya, vertikal ya. Kan tahu bedanya sekarang? Jadi yang landscape ini, nah itu memanjang ya. Kalau yang portrait yang ini, nah ini, ya. Nah, itu adalah cara untuk mengatur marginnya ya, itu. Tapi kalau mau
Di sini juga boleh, di sini diatur ya. Nah, di sini juga boleh ya. Jadi menggunakan layarnya ya. Jadi menggunakan layar boleh juga di sini di batas memang agak sulit ya. Juga boleh digunakan yang kotak segi empat nih. Nah, tapi ini untuk mengatur inden nih ya. Jadi sebatas yang mau diatur ya. Nah, itu untuk mengatur di atas naskah ya. Ya, nanti kalau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi ya. Nah, demikian dari Pak Guru. Sampai bertemu di materi berikutnya ya. Terima kasih.